Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ketua Takmir Masjid Baitul Arqam dan juga segenap jajaran pengurus takmir yang saya hormati, para alim, para binispu, para sesepuh ingkang setuhu kita muliakan, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik jamaah Masjid Baitul Arqam yang berbahagia rahimahumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan kenikmatan yang begitu berlimpah kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini dengan kasih sayang Allah pula kita dapat bersama-sama hadir di masjid yang mulia ini, menunaikan sholat Aisyah berjamaah, dilanjutkan dengan sholat tarawih dan sholat witir, dan kita juga mengadakan satu majelis peringatan peristiwa nuzulul Quran pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan hadir kita di majelis ini, di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini dicatat pula oleh Allah sebagai amal yang mulia pula. Amin. Salawat dan salam marilah tidak lupa selalu kita sanjungkan keharibaan junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, at-tabi'in, dan mudah-mudahan rahmat Allah juga selalu tercurah kepada kita semua umatnya. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, malam hari ini kita memperingati peristiwa nuzulul Quran, yaitu turunnya wahyu kitab suci Al-Quranul Karim untuk pertama kalinya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menurut para sejarawan, para ahli sejarah, para ulama, peristiwa nuzulul Quran itu terjadi pada malam tanggal 17 bulan suci Ramadan. Dan dilalah malam hari ini juga pas malam 17 Ramadan. Jadi kita memperingatinya betul-betul pada malam yang sesuai dengan tanggalnya. Nah, peristiwa nuzulul Quran ini merupakan tonggak dimulainya kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan diutus kepada umat akhir zaman ini dengan membawa kitab suci, yaitu kitab suci Al-Quranul
Karim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebenarnya turunnya kitab suci Al-Quran itu, kalau menurut para ulama, melalui dua fase, dua tahapan. Pertama adalah turunnya Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke satu tempat yang mulia di langit dunia yang namanya Baitul Izzah, sekaligus 30 juz, 114 surat. Itu pada satu malam yang tidak tahu kapan tanggalnya, di masa yang sudah lama. Nah, ini turunnya Al-Quran untuk fase yang pertama, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus, jumlatan wahidah. Kemudian setelah itu Al-Quran diturunkan melalui fase yang kedua, yaitu dari Baitul Izzah diturunkan berangsur-angsur kepada baginda Nabi SAW selama dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi ini angkanya mudah diingat. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Berangsur-angsur sejak masa awal kerasulan baginda Nabi sampai menjelang wafatnya beliau. Dan fase yang kedua ini dimulai dari peristiwa nuzulul Quran ini, yaitu pada tanggal 17 bulan suci Ramadan. Jadi peristiwa nuzulul Quran ini kita memperingati turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah untuk pertama kali dengan disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi, yang itu merupakan wahyu Al-Quran yang pertama kali turun, yaitu surat Al-Alaq 1-5. Nah, jamaah rahimakumullah, kitab suci Al-Quran merupakan pedoman hidup kita. Sebagai seorang muslim yang sejati, kita tentu memahami dan mengimani bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Nah, ada beberapa hal yang semestinya kita lakukan dalam kaitannya kita memperdomani Al-Quran sebagai panduan di dalam kehidupan kita. Sekaligus ini merupakan fungsi dari kitab suci Al-Quran. Apa saja sih fungsi dari Al-Quran di dalam kehidupan kita umat Islam itu? Yang pertama adalah fungsi Al-Quran sebagai kitab yang semestinya kita baca. Jadi muamalah kita, interaksi kita yang pertama dengan Al-Quran itu adalah dengan membacanya. Dan membaca Al-Quran ini tidak sebagaimana kita membaca bacaan yang lain. Membaca hadis misalnya, atau membaca kitab-kitab fikih, atau membaca buku-buku yang lain. Membaca Al-Quran itu dengan hanya membacanya saja, baik kita tahu artinya atau tidak tahu artinya, itu sudah memiliki nilai keutamaan dan pahala di sisi Allah. Bahkan salah satu amaliyah yang langsung disebutkan nilai pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membaca Al-Quran ini, Bapak Ibu. Nabi SAW menyatakan di dalam sabdanya, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah."
Barang siapa yang membaca kitab Allah ini, yaitu Al-Quran, maka baginya setiap huruf yang dia baca, dia mendapatkan 10 pahala. Terus menawi kita maos Al-Quran, Bapak Ibu, menika sampun dipun ngendikaken Kanjeng Nabi bahwa setiap huruf yang kita lafazkan, setiap huruf yang kita baca, itu kita mendapatkan 10 pahala. 10 pahala ini berlaku di luar bulan suci Ramadan. Amargi wonten bulan suci Ramadan menika, pahala dari amal ketaatan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kadar yang tidak terhingga. Padahal kalau kita membaca Al-Quran, Bapak Ibu, tentu tidak hanya 1-2 huruf. Wong satu baris saja itu mungkin sudah puluhan, bahkan bisa 100-an huruf. Kalau satu halaman sudah ribuan huruf yang kita baca. Kalau 1 juz sehari misalnya, kita sudah tidak bisa membayangkan berapa pahala yang kita dapatkan dari kita membaca Al-Quran. Dan memang kita tidak perlu hitung, Bapak Ibu. Dan hitungan kita itu nanti ya kemungkinan besar meleset. Tur pun wonten sing bagian hitung. Malaikat Raqib yang mencatat amal kebaikan kita. Maka membaca Al-Quran ini adalah ibadah yang luar biasa. Mudah kita lakukan, hanya modal lisan kita, tidak modal uang, energi juga sedikit, tetapi nilai pahala dan keutamaannya luar biasa besarnya. Sehingga salah satu cara cerdas kita menjaring sebanyak-banyak pahala di bulan suci Ramadan ini adalah dengan kita banyak membaca Al-Quran. Mila bulan suci Ramadan menika ugi dipun sebat Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kanjeng Nabi dipun riwayataken menawi bulan suci Ramadan piyambakipun setiap malam selalu didatangi oleh malaikat Jibril untuk menyimak bacaan Al-Quran Rasulullah SAW. Sehingga 1 bulan itu ayat-ayat yang telah diwahyukan kepada beliau selalu dikhatamkan oleh Kanjeng Nabi. Bila menawi Bapak Ibu saged ngatamaken wawasan Al-Quran wonten bulan suci Ramadan menika, itu salah satu dari amalan yang sangat besar nilai pahalanya. Boten khatam nggih boten napa-napa, sing penting kita berupaya untuk meluangkan waktu membaca Al-Quran. Ingkang dereng saged maos midhangetaken mawon menika nggih pikantuk ganjaran. Jadi Al-Quran ini luar biasa. Membacanya berpahala, bahkan mendengarkannya saja juga berpahala. Kita hadir menyimak Bapak Ibu yang misalnya sedang tadarusan habis tarawih di masjid, mendengarkan mawon menika pikantuk ganjaran. Atau kita mendengarkan dari perangkat handphone kita, tinggal muter YouTube, di sana banyak qari, orang-orang yang membaca Al-Quran dengan irama yang indah, kita dengarkan. Mendengarkan saja berpahala. Sambil kita leyeh-leyeh, sambil kita santai, tiduran, bahkan sampai tertidur dengan kita mendengarkan Al-Quran dibaca juga berpahala. Dan Al-Quran ini luar biasa jamaah sekalian. Bahkan salah satu dari mengapa Ramadan ini menjadi bulan yang begitu dimuliakan oleh Allah juga karena di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran.
Dan setiap apa yang bersentuhan dengan Al-Quran itu akan menjadi sesuatu yang mulia, Bapak Ibu. Sebagai contoh, Nabi SAW menjadi Nabi yang paling mulia, Nabi akhir zaman yang merupakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para Nabi dan Rasul. Di antara sebabnya karena diwahyukan kepada Nabi Muhammad Al-Quranul Karim, kitab suci yang paling mulia yang diberikan kepada Nabi yang paling mulia, diturunkannya juga di waktu yang paling mulia di bulan suci Ramadan. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, pimpinannya para malaikat itu malaikat Jibril. Salah satu sebabnya juga karena malaikat Jibril adalah malaikat yang ditugasi oleh Allah menyampaikan wahyu. Salah satunya adalah wahyu Al-Quranul Karim. Malaikat Jibril bersentuhan dengan Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia. Waktu diturunkannya Al-Quran pertama kali, Allah menyebutnya di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Malam diturunkannya Al-Quran pertama kali menjadi malam Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan, yang kemuliaannya melebihi 1000 bulan. Di antara sebabnya karena di malam itu adalah diturunkan firman-firman Allah, ayat suci Al-Quran. Bahkan tempat di mana diturunkannya Al-Quran, Makkah, Madinah, menjadi tanah suci, Haramain yang merupakan semulia-mulia tempat di atas muka bumi ini, yang Makkah, Madinah. Jadi segala yang bersentuhan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Sehingga jika kita banyak bersentuhan dengan Al-Quran, banyak bermuamalah dengan Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, insya Allah juga kita akan menjadi hamba Allah yang dimuliakannya. Nah, ini yang pertama, jamaah sekalian. Jadi fungsi Al-Quran sebagai kitab yang kita baca. Tentu setelah itu adalah fungsi yang kedua. Bagaimana kita berupaya mengamalkan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan kita. Sebagaimana tema pengajian Nuzulul Quran malam hari ini, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita, terlebih di zaman modern ini, di mana segala hal itu dapat kita dengarkan, dapat kita baca, dapat kita ikuti, segala pengaruh banyak mungkin yang bisa menyeret kita dan generasi muda kita kalau jauh dari Al-Quran. Maka mari kita menguatkan peranan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Mari kita didik putra-putri kita untuk jangan sampai jauh dari Al-Quran. Karena ini pedoman hidup kita. Namanya pedoman hidup, ya kita ini yang masih hidup, yang mestinya lebih banyak berupaya berinteraksi dengan Al-Quran. Ini kadang-kadang di tengah masyarakat itu banyak bacaan Al-Quran itu yang bahkan seringkali lebih lekapnya kepada orang yang sudah meninggal. Ya boleh saja kita membacakan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal, tetapi yang kita masih hidup ini yang lebih berat lagi untuk kita banyak membaca Al-Quran, banyak mempelajari Al-Quran. Kadang-kadang ada suara orang ngaji, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu sing seto sinten. Kadang-kadang ada suara orang ngaji dikaitkan dengan orang meninggal. Karena kadang-kadang memang di tengah masyarakat
Ya, bacaan Al-Quran itu banyak dikaitkan dengan orang yang meninggal. Membaca Yasin, ya kita juga sebagai orang yang masih hidup, yang justru lebih berhak lagi untuk banyak mentadaburi dan membaca serta mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran ini luar biasa, jamaah sekalian, pedoman hidup kita yang bahkan kalau kita mau menyelami kandungan dari kitab suci yang mulia ini, banyak hal yang akan kita dapatkan. Banyak orang-orang orientalis. Orientalis itu orang-orang barat yang mempelajari studi Islam. Dengan mempelajari Al-Quran, mereka bahkan menemukan banyak hal baru yang mengilhami penemuan-penemuan ilmiah. Sebagian mereka kemudian ketika menemukan hal-hal yang luar biasa itu, kemudian masuk Islam karena kagum betapa Al-Quran itu bukan hanya kitab yang berbicara tentang pedoman kehidupan sehari-hari, tetapi di dalamnya juga banyak mukjizat ilmiah yang Allah tampilkan di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, di sana Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, dan seterusnya. Sungguh telah kami ciptakan manusia dengan proses embriologi, mulai dari setetes air yang kemudian dijadikan sebagai alaqah, segumpal darah, kemudian menjadi mudghah, menjadi segumpal daging, kemudian Allah bentuk dengan rupa manusia yang sempurna, Allah tiupkan ruh, Allah berikan pendengaran, penglihatan, dan panca indera. Itu Allah sebutkan dengan begitu rapi di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun itu. Ada seorang ilmuwan dari Perancis namanya Dr. Maurice Bucaille. Dia mempelajari Al-Quran, tapi bukan orang Islam. Dia seorang ahli di bidang biologi, doktor dan juga dokter, ahli di bidang biologi. Kemudian dia terkesima membaca ayat itu. Betapa Al-Quran, kitab suci yang diturunkan 14 abad lebih, yang silam, itu sudah berbicara tentang proses kejadian manusia dengan begitu runtut, sesuai dengan penemuan ilmiah di zaman modern. Kemudian Dr. Maurice Bucaille itu berpikir tidak mungkin kalau yang dikatakan Al-Quran itu berasal dari manusia. Karena di abad 7 Masehi, dunia itu masih berada di dalam kegelapan. Ilmu pengetahuan belum seperti saat ini, masih di zaman kebodohan. Apalagi itu muncul di Jazirah Arab, wahyu Al-Quran itu, di mana masyarakatnya adalah masyarakat yang terbelakang, masyarakat jahiliyah. Maka beliau kemudian mengatakan tidak mungkin ini merupakan perkataan Muhammad, tidak mungkin merupakan perkataan manusia, jelas ini datang dari Zat yang Maha Tahu. Karena penemuan ilmiah modern baru ditemukan pada abad 19, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Mu'minun itu. Satu contoh lagi misalnya, di dalam Al-Quran di surat At-Tariq, ya mungkin banyak di antara kita hafal ayatnya. Di sana disebutkan ada sebuah ayat yang pendek. Was-samaa'i dzatir rajaq, demi langit yang memiliki hujan. Kita perhatikan, Allah membahasakan hujan dengan kalimat ar-raj'u. Ar-raj'u itu artinya sesuatu yang berulang kembali. Dan memang hujan itu sesuatu yang berulang kembali. Dari air yang kemudian menguap menjadi gumpalan awan,
kemudian setelah itu turun menjadi hujan, setelah itu air itu menguap kembali, dipanaskan matahari, menjadi gumpalan awan, turun lagi ke bumi, demikian terus. Sesuatu yang berulang kembali. Allah membahasakan hujan dengan ar-raj'a. Dan memang di dalam ilmu pengetahuan kita sudah mempelajari bahwa hujan itu prosesnya begitu. Sesuatu yang berulang kembali dari air yang menguap, kemudian menjadi gumpalan awan, turun ke bumi menjadi hujan, begitu terus. Tidak mungkin hal semacam ini itu hadir dari pemikiran manusia di abad ke-7 Masehi. Maka Al-Quran ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang bahkan kalau kita mau mentadaburi, mau mempelajari kandungannya, kita akan menemukan banyak hal yang akan membuka cakrawala pemikiran kita, bahkan akan menjadikan sesuatu yang mencerahkan bagi kehidupan umat manusia di zaman modern ini. Namun tentu fungsi utama dari Al-Quran adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kita sudah memasuki separuh yang kedua di bulan suci Ramadan ini. Kita hampir memasuki sepertiga yang terakhir. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hadiah kepada kita umat Nabi Muhammad SAW yang berupaya untuk bisa istiqomah memakmurkan bulan suci Ramadan dengan amalan ketaatan, dengan anugerah yang luar biasa, yaitu Lailatul Qadar, yang menurut para ulama dengan mendasarkan pada sabda Nabi, Lailatul Qadar itu ada di 10 hari yang terakhir, 10 malam yang terakhir. Nabi bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil asril awakhir min Ramadan. Kalian carilah Lailatul Qadar itu di malam 10 yang terakhir di bulan suci Ramadan. Maka mari jamaah sekalian, kita berupaya untuk menjaga semangat kita di dalam menunaikan ibadah di malam-malam terakhir Ramadan, di sepertiga malam, di sepertiga yang terakhir bulan Ramadan. Dengan menjaga keistiqomahan kita, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dapat meraih anugerah yang mulia ini. Kalau kita bisa meraih Lailatul Qadar, luar biasa Bapak Ibu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih utama dari 1000 bulan. Jadi kita mendapatkan Lailatul Qadar itu seolah-olah kita mendapatkan tambahan umur 1000 bulan. Bahkan lebih baik dari itu. Yang isinya hanya amal soleh. 1000 bulan itu kalau dikonversi ke tahun kira-kira 83 tahun lebih. Jadi kita beribadah di satu malam, yang itu malam Lailatul Qadar, kita mendapatkan nilai pahala dan keutamaan seolah-olah kita beribadah 83 tahun lebih. Ini kan luar biasa. Bahkan usia kita pun belum tentu sampai pada bilangan 83 tahun itu. Sehingga ini satu anugerah yang luar biasa. Nah, apa di antara sebab Allah memberikan Lailatul Qadar kepada umat Nabi Muhammad ini, jamaah sekalian? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang ingin menjadikan kita umat Nabi Muhammad itu sebagai khairu ummah, umat terbaik. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah semulia-mulia umat, sebaik-baik umat manusia. Jadi kata Allah, kita ini digadang-gadang sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat, dibandingkan dengan umat-umat terdahulu.
Dibandingkan dengan umatnya Nabi Nuh, dibandingkan dengan umatnya Nabi Ibrahim, dibandingkan dengan umatnya Nabi Isa, dan seterusnya. Kita diproyeksikan oleh Allah sebagai umat terbaik. Padahal jamaah sekalian, kalau dibandingkan dari sisi prestasi amal, rasa-rasanya kita kalah dengan umat terdahulu. Umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang. Disebutkan Nabi Adam itu umurnya sampai 1000 tahun loh Bapak Ibu. Nabi Nuh bahkan disebutkan dalam Al-Quran, ada ayatnya, beliau di tengah kaumnya selama 950 tahun. Jadi Nabi Nuh itu umurnya hampir 1000 tahun. Umatnya juga begitu. Nabi-nabi berikutnya juga umurnya panjang-panjang. Tentu kalau umur mereka panjang ratusan tahun dan digunakan untuk ibadah, pahalanya juga akan dapat banyak. Sementara kita umat akhir zaman ini sudah umurnya relatif lebih pendek. Kata Nabi, a'maru ummati bainas sittin wa sab'in, ya, umur-umur 70. Dan itu sesuai dengan angka harapan hidup di Indonesia. Ya alhamdulillah bagi Bapak Ibu yang diberikan lebih, tetapi sebagai rata-rata tidak jauh dari umur nabinya. Sudah umurnya relatif pendek, tantangan kita beribadah di zaman modern ini luar biasa. Ada televisi, HP yang setiap saat menemani kita, bahkan bukan mungkin lagi, saya yakin, saya sendiri katakanlah ya, mungkin Bapak Ibu tidak. Kita membaca WhatsApp ya, atau berselancar dengan HP ini jauh lebih banyak waktu yang kita gunakan dibandingkan dengan membaca Al-Quran gitu kan. Jadi tantangan ibadah kita luar biasa. Umur kita pendek, tantangan ibadahnya banyak. Mestinya kita kalah dari sisi catatan pahala dengan umat-umat terdahulu yang panjang-panjang umurnya itu. Namun toh begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menakdirkan umat akhir zaman ini sebagai umat terbaik. Walaupun umurnya pendek, amalnya tidak begitu banyak, tetap dijadikan oleh Allah umat yang terbaik. Maka Allah memberikan jalan bagi kita untuk bisa menjadi khairul ummah tadi. Di antara caranya apa? Diakselerasi keutamaan umat akhir zaman ini. Salah satunya diberikan Lailatul Qadar. Kalau kita dapat Lailatul Qadar, di rekening pahala kita ada tambahan usia 83 tahun lebih. Isinya amal soleh, nggak ada ngerumpinya, nggak ada nonton sinetronnya, ya. Pokoknya isinya hanya ibadah. 83 tahun. Padahal setiap Ramadan itu ada Lailatul Qadar, Bapak Ibu. Coba bayangkan seandainya di dalam usia hidup kita dapat 10 kali saja, itu seolah-olah kita mendapatkan tambahan umur 830 tahun lebih, yang isinya hanya amal soleh, ketaatan, ibadah. Maka kita sudah bisa melampaui prestasi amaliyah umat-umat sebelum kita. Nah itu cara Allah untuk memuliakan kita Bapak Ibu, agar kita bisa menjadi umat terbaik. Bila monggo kita berupaya untuk menyambut kemurahan Allah ini, menyambut kasih sayang Allah yang luar biasa kepada umat akhir zaman ini. Dengan cara mari kita menjaga ibadah kita di 10 malam terakhir. Tarawihnya monggo kalau bisa jangan bolong, kecuali mungkin ibu-ibu yang berhalangan ya. Dan ibu-ibu yang berhalangan kalau biasa tarawih, insya Allah tetap dicatat pahalanya itu. Kata Nabi, siapa yang melakukan amalan dan suatu ketika dia terhalang dari melakukan amalan itu karena udzur, tetap dicatatkan pahala untuk dia. Bapak Ibu yang biasa bangun malam, suatu ketika karena capek nggak bisa bangun malam, tetap dicatatkan pahala. Kebiasaan itu akan dicatatkan pahala meskipun suatu saat tertinggal karena udzur. Mari kita jaga semangat ibadah kita, terutama tarawih kita, tadarus kita di malam-malam terakhir Ramadan, agar mudah-mudahan kita terpilih sebagai hamba-hamba Allah yang meraih Lailatul Qadar.
Mun boten sah dipilihi malam ganjil, ya. Punya 10 malam terakhir. Dan ini kan kita puasanya nggak bareng, yang ganjil yang mana, genap mana gitu kan. Jadi yang penting kita berupaya untuk istiqomah di 10 malam terakhir Ramadan, maksimalkan ibadah sehingga mudah-mudahan kita terpilih meraih Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu ternyata bukan hanya malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, tetapi di malam Lailatul Qadar itu juga sebagian dari takdir Allah, takdir yang Allah tuliskan untuk kita setahun ke depan itu ditetapkan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya, itu dinukil dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fiha yufraqu kullu amrin hakim, ya, di surat di salah satu ayat di dalam Al-Quran itu, fiha yufraqu kullu amrin hakim, ya, surat At-Dukhan, ya. Di malam Lailatul Qadar itu ditetapkan sebagian dari takdir Allah untuk setahun ke depan. Maka pada malam-malam Lailatul Qadar itu yang kita duga atau kita berharap itu malam Lailatul Qadar, jangan lupa juga untuk kita banyak berdoa, minta ketetapan yang terbaik kepada Allah. Karena di antara hal yang dapat mengarahkan kita kepada takdir terbaik itu dengan doa-doa yang kita panjatkan. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pengajian peringatan Nuzulul Quran malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua benar-benar dapat mengambil ibrah dari diturunkannya kitab suci Al-Quran kepada umat akhir zaman ini yang tidak lain, Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup kita, sebagai panduan hidup kita. Maka mari kita berupaya untuk banyak dekat-dekat dengan Al-Quran, banyak berinteraksi dengan Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, karena dengan itu insya Allah kita akan meraih keberkahan dan kemuliaan. Demikian jamaah yang dirahmati Allah, kurang lebihnya mohon maaf, dan mari kita bersama-sama memanjatkan doa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, dapat menuntaskan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini dengan baik, meraih keutamaan dan kemuliaannya, dan kembali dijumpakan oleh Allah dengan Ramadan di tahun berikutnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.